Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 1650113. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya berterima kasih kepada Bapak Supri selaku dosen pembimbing saya, dan yang terkhusus untuk kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Paket Sekolah untuk Kaum Duafa menggunakan metode COPRAS. Selanjutnya, latar belakang. Sistem pendukung keputusan merupakan indikator utama sebagai suatu pendukung keputusan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam membantu menyelesaikan permasalahan. Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat yang khususnya kurang mampu. Salah satunya Basnas memberikan bantuan paket sekolah kepada anak yang kurang mampu dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Paket sekolah yang diberikan Basnas diantaranya berupa sepatu sekolah, tas buku, peralatan menulis, dan seragam sekolah. Dengan itu, saya menggunakan metode COPRAS Complex Proportional Assessment dalam sebuah sistem yang membantu perhitungan nilai kriteria yang dimiliki siswa-siswi yang kurang mampu untuk menentukan penerima bantuan paket sekolah. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini, Badan Amil Zakat masih belum memiliki penilaian khusus terhadap siswa-siswi kurang mampu yang layak mendapatkan bantuan paket sekolah. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dan data yang diambil dari periode 2018. Yang kedua, hanya siswa-siswi yang kurang mampu pada tingkat SMA. Yang ketiga, dalam penelitian ini data yang digunakan untuk penerima bantuan paket sekolah sebanyak 50 siswa. Kriteria penilaian yang dibutuhkan, yang pertama, penghasilan kepala keluarga, penghasilan suami atau istri, pekerjaan kepala keluarga, usia mustahik, kondisi kepala keluarga, luas rumah dan lantai, dinding rumah, lantai rumah, dan selanjutnya, atap rumah, dapur, kursi, kebutuhan air, tempat buang air, penerangan lokasi rumah, kendaraan, elektronik, alat komunikasi, ternak, anggota keluarga yang putus sekolah, memiliki bayi di bawah 3 tahun, dan yang terakhir istri keluarga yang hamil. Yang kelima, hasil akhir yang diperoleh adalah layak dibantu, dipertimbangkan, dan tidak layak dibantu. Penjelasan metode COPRAS. Metode Complex Proportional Assessment merupakan metode yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif di mana nilai yang digunakan dinyatakan dalam interval didasarkan pada kondisi sebenarnya dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam metode COPRAS sebagai berikut. Yang pertama, lakukan normalisasi terhadap matriks keputusan D. Bisa dilihat rumusnya. Yang kedua, tentukan bobot normalisasi matriks keputusan D. Selanjutnya, yang ketiga, hitung masing-masing jumlah bobot normalisasi kriteria benefit dan kriteria non-benefit. Yang keempat, tentukan relatif atau prioritas alternatif KI. Yang terakhir, menghitung indeks kinerja PI dari setiap alternatif. Selanjutnya, demo aplikasi. Di tampilan menu awal terdapat form data alternatif, data kriteria, perhitungan, dan keluar. Yang pertama, data alternatif. Nah, di dalam form data alternatif, terdapat pengisian data calon penerima bantuan, yang di dalamnya terdapat proses simpan, batal, hapus, dan selanjutnya. Langsung saja kita isi data terlebih dahulu. Nomor kakak,
nama kakak, tempat tanggal lahir, pendidikan, nomor telepon atau HP, status perkawinan, status tempat tinggal, jalan A. Bantuan pemerintah, parkir, miskin, mualafnya tidak ada, gorimin juga tidak, dan selanjutnya begitu. Lalu simpan. Data berhasil disimpan. Untuk proses batal digunakan untuk mengosongkan text box, untuk proses hapus digunakan untuk menghapus data, dan untuk proses selanjutnya menuju ke form data kriteria. Di dalam form kriteria, terdapat pengisian nilai-nilai kriteria untuk setiap alternatif yang nantinya nilai tersebut akan dilakukan perhitungan selanjutnya di metode. Sebelumnya kita isi dulu kriterianya. Untuk penghasilan kepala keluarga 500 sampai 1 juta. Penghasilan suami istri 0 sampai 500. Kerjaan buruh serabutan. Kondisi kepala keluarga 31 sampai 50 tahun. Kondisi kepala keluarga luas rumah dan lantai, dinding rumah, selanjutnya kita pilih dulu dan yang terakhir istri atau keluarga yang hamil tidak ada. Ada. Selanjutnya simpan. Data berhasil disimpan. Di sini ada proses batal untuk mengosongkan text box dan combo box. Dan proses hapus untuk menghapus data. Selanjutnya proses form perhitungan. Nah, selanjutnya di form perhitungan tampil data awal dan bobot. Di sini ada proses normalisasi matriks keputusan.
Hasil bobot normalisasi matriks keputusan didapat dari hasil 4 dikali dengan 5, hasilnya 20. Selanjutnya, kita ke perhitungan selanjutnya. Nah, untuk perhitungan yang selanjutnya, normalisasi matriks keputusan, di sini terdapat proses kriteria benefit, kriteria non-benefit, 1 bagi S-min, prioritas alternatif, indeks kinerja, dan hasil akhir. Kriteria benefit didapat dari hasil penjumlahan baris. Kriteria non-benefit. Nah, di sini kenapa 0? Dikarenakan kriteria non-benefit ini kriteria yang tidak menguntungkan. Nah, karena kriteria yang saya gunakan, kriteria yang menguntungkan yaitu benefit, jadi untuk yang tidak menguntungkan itu 0. Selanjutnya untuk 1 bagi SI-min. 1 dibagi SI-min 0, jadi hasilnya juga 0. Selanjutnya prioritas alternatif. Prioritas alternatif ini didapat dari SI plus ditambah SI min. Untuk nilai PI didapat dari hasil QI dibagi Qmax dikali 100%. Selanjutnya hasil akhir. Hasil akhir evaluasi tingkat utilitas. Di sini ada proses keputusan. Nah, di sini untuk 100 dia layak dibantu. Range yang saya gunakan, jika dia 0 sampai 75 tidak layak dibantu. 71 sampai 80 dipertimbangkan. 81 sampai 100 layak dibantu. Jadi diambil dari nilai yang tertinggi. Sekian dari presentasi slide dan program saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.